Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak sekalian ya. Kita teruskan lagi untuk kimia kelas 12 untuk materi menyetarakan yang dua cara kemarin ya saya sampaikan ya, itu sudah cukup, sudah selesai. Kita teruskan dengan yaitu sel elektrokimianya. Nanti sel elektrokimia anak sekalian ada dua, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Nah, nanti bedanya kalau sel volta itu seperti apa, sel elektrolisis seperti apa, nanti kita lihat masing-masing pada penjelasan yang berikut ini ya. Baik, yang pertama langsung saja kita teruskan dengan sel volta. Kita lihat ini. Untuk sel volta ini pertama pada sel ini ya, pada sel volta ini satu, energi kimia diubah menjadi energi listrik anak sekalian ya. Jadi energi kimia diubah menjadi energi listrik. Yang dimaksud dengan energi kimia adalah reaksi redoks ya. Jadi sini nanti ada reaksi redoks dapat menimbulkan arus listrik. Nah, tentunya reaksi redoks yang mana? Reaksi redoks yang sifatnya spontan. Jadi nanti yang reaksi redoks yang mudah dapat berlangsung itu ternyata dapat menghasilkan arus listrik nih. Yang kedua mohon dihafalkan sekalian masalah kutub-kutub ya. Kutub-kutub nanti mohon dihafalkan. Yang pertama, katoda adalah kutub positif. Katoda kutub positif. Anoda kutub negatif. Nah, dihafalkan betul ini ya. Katoda kutub positif, anoda kutub negatif. Kapanta, kapanta, KPAN, katoda positif, anoda negatif. P ini N dari KPAN, kapanta ya, sel volta. Kemudian reaksi yang sekalian juga dihafalkan nanti. Katoda reaksinya reduksi, karet, katoda reduksi. Anoda oksidasi ya. Ini contohnya ada batu baterai, aki, sel bahan bakar ya. Ini ada contohnya, ada batu baterai ya. Kalau Anda punya baterai ABC, baterai FRED, baterai yang lain nasional ya, itu termasuk sel volta. Aki ya, aki dengan berbagai mereknya itu juga termasuk sel volta. Sel bahan bakar. Nah, kemudian cara kerjanya sekalian ya, ini kami sampaikan. Syarat daripada sel volta itu dapat berlangsung, reaksi redoksnya reaksi redoks yang berjalan spontan. Jadi seperti ada Zn plus CO2 plus menghasilkan Zn2 plus CO itu ada spontan, mudah berjalan maksudnya ya. Nah, jadi nanti Zn nya mengalami oksidasi, CO2 plusnya mengalami reduksi ya. Jadi Zn2 plus mengalami oksidasi, CO2 plusnya mengalami reduksi. Nah, lalu cara kerjanya bagaimana sekalian? Coba Anda amati ya ini. Yang pertama Anda lihat gambar bawah ini ya. Pertama Zn menjadi Zn2 plus sambil melepas 2 elektron ya, sambil melepas 2E ya. Zn berubah jadi Z2 plus. Nah, kemudian elektron yang dilepas bergerak lewat kabel dan melewati voltmeter. Ini voltmeter ini atas ini ya, nah, lewat sini. Nah, karena ada aliran elektron, maka voltmeter itu menimbulkan suatu tegangan. Nah, ternyata tegangan yang dihasilkan sebesar 1,10 volt itu adalah tegangan yang dihasilkan oleh potensial Zn dengan CO2 plus ini ya. Jadi kalau kita masang logamnya Zn dan Cu ya, nanti Zn nya mengalami oksidasi, Cu mengalami reduksi, potensial yang dihasilkan sebesar 1,10 volt ya. Kemudian elektron yang dilepas itu diterima oleh CO2 plus Anda ya. Nanti CO2 plus itu menerima 2 elektron ini. Nah, kemudian CO2 plus berubah jadi Cu, maka mengendap di sini ya. Jadi ini mudah, nanti ini Zn nya itu aus karena larut. Nah, ini ada endapan Cu pada permukaan Cu ini ya, maka ini semakin lama semakin tebal. Nah, permukaan Z nanti semakin lama semakin aus, Cu nya makin lama makin tebal ya. Nah, kemudian supaya dapat berlangsung ya, supaya redoks ini dapat berlangsung, maka kalau di sini kan Zn2 plusnya tambahan sekalian. Zn berubah jadi Zn2 plusnya kan semakin lama semakin banyak. Kalau ini semakin lama semakin banyak, maka reaksi terhenti ya. Maka untuk menghilangkan
ion positif, maka C elemen dari jembatan garam itu akan menetralkannya, ya, akan menetralkannya, sehingga nanti ZN2 tidak menumpuk dan tidak banyak di sini, ya. Jadi begitu ZN2 plus itu keluar, maka C elemen langsung menetralkannya. ZN2 plus itu keluar, maka C elemen langsung menetralkannya. Nah, di sini CO2 plus jadi Cu, berarti muatan CO2 plusnya susut ini, berarti kekurangan muatan plus. Maka ion K plus dari jembatan garam akan turun. Nah, ini katanya akan turun, menggantikan posisi CO2 plus yang susut tadi. Nah, ini berjalan terus, ya. Nah, nanti kalau di sini misalnya dipasang lampu, ya, maka lampu akan nyala nih sekalian dengan tegangan 1,10 volt, ya. Nah, ini caranya seperti ini. Jadi Zn-nya berubah Zn2+ sambil melepas elektron. Elektronnya mengalir lewat kawat atau kabel yang ada voltmeter, maka timbul tegangan ini, ya. Lalu CO2 plus diterima oleh 2E diterima CO2 plus. CO2 plus berubah menjadi Cu, ya. Ini cara kerjanya. Nah, ini kalau diganti lampu dia akan nyala, ya, akan nyala ini. Cara kerjanya ini adalah dari tadi, ya, atom Zn dari anoda teroksidasi. Zn jadi Zn2 plus 2E, ya. Di sini anodanya aus. Ini kan reaksi itu yang kiri susut, yang kanan tambah, ya. Jadi Zn-nya susut, Zn2 plus itu bertambah, makin lama makin banyak, ya. Elektron yang dilepas ini maksudnya, ya, bergerak melalui kabel dan lewat voltmeter sehingga timbul tegangan listrik. Elektron bergerak terus menuju larutan CuSO4 dan diterima oleh ion CO2+. Jadi nanti tadi 2E tadi lewat voltmeter, maka timbul tegangan, jalan terus, lalu diterima oleh CO2+. Nih. CO2+ menerima 2 elektron, ini maksudnya, ini kan melepas, ini diterima, ini menghasilkan Cu. Nah, ini CO2+-nya susut ini, ya. Jadi CO2+ susut, Cu-nya tambah. Ya, Cu-nya itu tambah. Ini. Katoda Cu bertambah tebal. Ya, ini bertambah tebal yang ini, ya. Ya, kemudian reaksi redoks terhenti karena ZnSO4 di anoda jenuh akibat penambahan ion Zn2+. Ini kan tambah terus, maka jenuh, ya, akibat proses oksidasi. Di katoda kekurangan CO2+ karena proses reduksi. Nah, ini. Agar reaksi tetap jalan, maka kelebihan kation Zn2+ harus dikurangi, ya, kurangi. Ini. Untuk mengurangi kelebihan Zn2+, maka anion C elemen dalam jembatan garam bergerak menuju Zn2+ untuk menetralkannya. Ini. Untuk mengatasi kekurangan CO2+, ini kan susut, anak-anak. Ini kan susut. Maka kation K+ dalam jembatan garam bergerak menuju CuSO4 untuk menambah muatan positif, ya. Jadi kan ini susut, maka K+ akan turun sehingga nanti muatan positifnya tetap ada di situ, sehingga reaksi dapat berjalan terus, ya. Reaksi sel, ya. Reaksi sel ada reaksi yang menunjukkan reaksi selama sel volta berlangsung. Ini dari sel volta di atas dapat ditulis anodanya oksidasi, ya. Katoda reduksi, anoda oksidasi. Zn menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Katodanya CO2+ plus 2E menghasilkan Cu. Jadi nanti CO2+-nya mengalami reduksi. Notasi sel. Notasi sel adalah notasi singkat dari reaksi pada sel volta berlangsung. Dari sel volta di atas, notasi sel dapat ditulis ini. Zn-nya mengalami oksidasi, Zn jadi Zn2+, CO2+ menjadi Cu. Jadi yang kiri itu ini jembatan garam, anak-anak, ya. Ini jembatan garam. Ini oksidasi, biloknya naik, ini reduksi, biloknya turun. Ini kan +2, ini kan 0 biloknya. Ya. Potensial standar. Ini. Potensial elektroda standar adalah potensial listrik suatu zat yang dihubungkan dengan elektroda standar atau gas hidrogen dalam larutan asam H+. Potensial elektroda gas hidrogen diberi nilai 0 volt. Nah, jadi beri nilai 0 volt.
Tuh reaksinya seperti ini. 2 plus 2E menghasilkan H2 plus H2E0 nya 0 volt. Kalau dibalik, H2 menjadi 2 plus 2E, itu oksidasi jadinya. Ini kan reduksi anak-anak. Kalau E nya ditaruh dibalik, yang kanan taruh kiri, yang kiri taruh kanan, maka jadi kanan, maka oksidasi dibalik ya. Nah, kalau Anda balik, E0 nya juga tetap 0 ya, 0. Penentuan besar potensial standar, perhatikan gambar sel volta berikut ya. Ini jadi ternyata begini sekalian, masing-masing logam itu memiliki namanya potensial ya, memiliki potensial. Berapa besarnya nanti bisa diketahui dari ini ya, dari sini nanti bisa diketahui. Nah, dipasang ini ada logam M yang dimasukkan ke dalam larutan garamnya. Nah, ini standarnya adalah ini H2 dengan H plus ya. M jadi MX plus atau MX plus menjadi M. Ini M bisa mengalami oksidasi, M bisa mengalami reduksi ya. Kalau M nya mengalami oksidasi, hidrogennya mengalami reduksi ya. Kalau M nya mengalami reduksi, yang ini berarti hidrogennya mengalami oksidasi, karena nanti harus redox kalian sekalian ya. Jadi kalau ini ox, sini red. Nek sini red, sini red, di sini ox. Gitu ya. Oke. Ketentuan. Jika logam pada sel mengalami oksidasi, maka potensial elektrodanya kurang dari 0, diberi tanda negatif. Nah, jika logam pada sel mengalami oksidasi, maka potensial elektrodanya dikurang dari 0, diberi tanda negatif ya. 2. Jika logam pada sel mengalami reduksi, maka potensial elektrodanya lebih dari 0, diberi tanda positif. Nah, dari beberapa logam ditemukan ini sekalian. Nah, ini ada logam-logam ini Li, Kb, Cn, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, SnPb ya. Litium, kalium, barium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, seng, besi, Ni, SnPb ya. Ini ternyata mengalami oksidasi ya terhadap H2 ini. Jadi kalau ini mengalami oksidasi terhadap H2, maka H2-nya mengalami reduksi. NO-nya bertanda negatif ya. Jadi nanti kalau dengan hidrogen ini mengalami oksidasi, maka NO-nya diberi tanda negatif. Mudah mengalami oksidasi ya. Nah, logam ini CuHGKPtAu ini dia mengalami reduksi kalau dengan H2 ya. Tuh, reduksi. Mudah mengalami reduksi terhadap H2 ini ya. Potensial sel. Potensial sel adalah tegangan listrik yang dihasilkan jika dua elektroda dirangkai dalam sel volta. Jadi nanti kalau ada dua logam itu kalau kita pasang, kita rangkai menjadi sel volta, maka akan timbul tegangan listrik. Berapa besarnya? Ya besarnya selisih dari kedua logam yang kita pasang sebagai sel volta itu. Nih, besar potensial sel dirumuskan E sel sama dengan E0 katoda, berarti E yang mengalami reduksi dikurangi E0 anoda, berarti E yang mengalami oksidasi. Atau E sel sama dengan E0 reduksi kurangi E0 oksidasi. Siapa yang reduksi, siapa yang oksidasi nanti kita kurangi ya. E sel sama dengan E0 yang besar kurangi E0 yang kecil. Nah, ini bisa minus nggak usah ya. Deret volta. Ya, deret volta. Deret volta adalah deretan logam-logam yang disusun berdasarkan kenaikan harga potensial selnya. Ini jadi lek bacana mangan alu Mn Zn Cr Fe Ni Co SnPb H Cu Hg Hg PtAu. Ini urutannya aja ya. Coba pas posisi H itu NO nya sama dengan 0.
kirinya H min, kanannya H plus. Semakin ke kiri semakin min, semakin ke kanan semakin plus. Berarti semakin ke kiri N0-nya semakin kecil, semakin ke kanan N0 semakin besar. N0 yang dimaksud adalah N0 reduksi. N0 reduksi, ya. Oke. Catatan ini. 1. Semakin besar N0 semakin mudah mengalami reduksi. Berarti soyonganan cah ya, itu semakin mudah mengalami reduksi. Semakin ke kiri semakin mudah mengalami oksidasi. Jadi kalau Anda misalnya memasang Mg dan Al kamu pasang sebagai sel volta, maka Mg-nya mengalami oksidasi, Al-nya mengalami reduksi. Anda pasang Fe sama Ni misalnya, coba Fe sama Ni, siapa yang mengalami oksidasi, siapa yang mengalami reduksi? Semakin ke kanan semakin besar, maka Ni lebih besar daripada Fe, maka Ni nanti mengalami reduksi, Fe-nya mengalami oksidasi, gitu ya. 2. Semakin kecil N0 reduksi, semakin sulit mengalami reduksi, tapi makin mudah mengalami oksidasi. Makanya sing kiri mudah mengalami oksidasi, sing kanan mudah mengalami reduksi. 3. Semakin kecil N0 semakin reaktif, karena semakin mudah melepas elektron, ya. Jadi ini kan semuanya logam anak-anak tadi ya. Jadi dari volta ada semuanya logam. Logam itu punya karakter yaitu mudah melepas elektron. Nah, semakin mudah melepas elektron itu semakin reaktif. Sehingga unsur yang kiri mampu mendesak unsur yang kanannya dari dalam senyawanya. Sedang unsur yang kanan tidak mampu mendesak unsur yang kiri dari dalam senyawanya. Ini contoh K plus NaCl. K tadi kirinya Na anak ya. Maka K itu dapat mengusir Na, menghasilkan KCl, Na-nya menjadi atom bebas. Oke. Zn sama Cu. Zn kirinya Cu, maka Zn mengalami oksidasi, Zn bisa mendesak Cu, ya, menghasilkan ZnSO4 plus Cu. MgBa, Mg kirinya Ba dalam deret volta tadi, ya, maka Mg bisa ngusir Ba dari pasangannya, menghasilkan MgCl. Nah, pos tidak bisa, ya. Kenapa ini nggak bisa anak sekalian? Karena posisi Mg itu kanannya Ba, ya, kanannya Ba. Ya, sekira itu untuk dari sel volta tidak banyak ya. Dan ini kalian tidak ada tugas, maka silahkan Anda pelajari lagi di buku paket Anda masing-masing yang menyangkut dengan sel volta ya. Oke, saya kira untuk hari ini kita sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.